Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Miswan di info seputar Gojek. Pasti ada jalan dengan Gojek. Tung turu tong 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 tong. Jika kalian sudah klik video ini, jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan kalian subscribe dulu channel ini supaya kalian gak ketinggalan info-info penting dari channel ini yang lainnya. Bagi yang sudah, terima kasih saya ucapkan karena kalian sudah secara tidak langsung itu mensupport channel ini, jadi channel ini lebih bisa berkembang lagi ya. Nah, di video kali ini saya akan membahas seputar kenapa driver yang sering libur tapi masih bisa gacor gitu ya. Nah, ini pertanyaan yang menarik gitu ya. Jadi saya juga pernah melakukan ini ya minggu kemarin gitu. Jadi gini, seandainya kalau kita mau libur gitu kan, sebisa mungkin misalkan dalam satu minggu misalkan kita ada acara keluarga misalkan 2 hari dari seminggu itu. Nah, kalau bisa di hari yang lain kita tingkat penyelesaian ordernya itu ditinggikan gitu kan. Ini khusus bagi yang drivernya bukan sampingan. Kalau sampingan nanti kan beda lagi kan. Jadi ini buat driver yang benar-benar di Gojek gitu kan. Kalau misalkan mau libur, kalau bisa tingkat penyelesaian ordernya ditambah gitu kan. Misalkan kita mau libur hari Rabu sama Kamis gitu kan. Dari Senin yang tadinya cuman 11, kalau bisa ditambah misalkan jadi 13 kah atau kan 15 gitu kan. Jadi secara tidak langsung kan tingkat penyelesaian order dalam minggu itu kan nggak terlalu turun gitu kan. Jadi untuk minggu berikutnya nggak sampai yang ganggu akut parah gitu kan. Mungkin ada penurunan tapi kita lebih cepat bisa memperbaikinya gitu kan, daripada kita misalkan malah udah kagok misalkan libur sekalian seminggu, itu nanti beda lagi gitu kan. Nah, saya mau membahas jadi sebetulnya libur itu nggak mempengaruhi tingkat kegacoran kalau ini ada kalaunya gitu kan. Kan sebelumnya saya sudah pernah jelaskan ya bahwa orderan itu kan dipengaruhi beberapa faktor. Faktor yang paling mempengaruhi itu adalah banyaknya orderan di daerah kita gitu kan. Nah, ada yang bilang gini, ini kita akun gagu bukan karena akun kita gitu kan, bukan akun kita, tapi emang gak ada yang order. Ini saya mau bilang, kalau misalkan di daerah kita ada orderan, bakal masuk nggak ke akun kita gitu kan. Yang jadi pertanyaan, kenapa kalau misalkan ada orderan masuk ke akun yang lain gitu kan. Nah, ini kan sebuah problem yang harus kita pikirkan. Kita harus peka di sini, jangan pasrah, diem, ngopi gitu kan. Ngomong-ngomong soal ngopi ya, saya mau ngopi dulu ya ini ya. Nah, jadi kalau bisa kita nggak cuma nongkrong di BC ngopi gitu kan, terus nunggu orderan terus. Padahal kita ngelihat bahwa ada order misalkan di depan kita atau di samping BC kita atau di mana yang terpantau dengan mata kita terlihat gitu kan. Ada orang order, kok dijemput sama driver yang lain gitu kan, sekali oke nggak apa-apa. Ada lagi yang order 2 kali 3 kali misalkan sampai 3 kali, kita jangan diam terus di situ. Itu berarti akun kita lagi ada masalah gitu kan. Kita harus memperbaikinya. Yaitu salah satunya ya kan, mungkin saya sering banget bilang ya, kita harus konsisten, kita performanya harus bagus, terus kita nggak ada masalah sama konsumen, dan ketepatan kita lokasi itu berpengaruh banget gitu kan. Jadi momentum ya, misalkan si konsumen ini diemnya di mana, kita titiknya di mana, itu juga mempengaruhi. Atau kita juga kalau misalkan akun kita gagu, padahal di daerah situ emang nggak ada yang order gitu kan, ya mau gimana nggak gagu gitu kan, orderan mau masuk gimana gitu kan. Kalau bisa ya kita menyesuaikan jam ya, dan saya yakin teman-teman lebih tahu lah kapan itu kita orderan banyak, kapan sepi gitu kan, kapan kita harus mobile lagi, itu ada waktu-waktunya ya. Nah, kita ke pembahasan ya. Jadi kalau kita libur sehari 2 hari itu nggak mempengaruhi
kegacoran akun kalau driver yang lain itu sama kayak kita. Jadi kita kan dalam arti hal ya, tanda kutip ya, kita itu kan bersaing sesama driver. Jadi misalkan saya nih hari ini bagus gitu kan, driver yang lain jelek, nah otomatis ranking saya di atasnya mereka gitu kan. Kalau bisa ini dipertahankan. Nah, sewaktu-waktu otomatis kita sebagai manusia yang ya sosial gitu kan, nggak mungkin kita bisa ngebit terus. Ada aja waktu yang ada acara misalkan. Nah, itu kita sebelum ada acara kita tingkatkan dulu penyelesaian, atau misalkan setelah selesai acara itu besokan kita ngebit lagi, tingkatkan lagi untuk menstabilkan orderan. Yang jadi masalah gini, kita tingkat orderannya kita turun, penyelesaian orderan kita turun, tapi teman kita atau driver lain gitu kan, ini peningkatan naik. Nah, ini kesalip ya. Jadi saya mau garis bawahi titik benangnya. Jadi benang merahnya adalah kalau kita tingkat penyelesaiannya turun, driver lain tingkat penyelesaiannya naik. Nah, ini yang jadi masalah. Akun kita bisa kesalip kalau kita terus-terusan kayak gitu. Tapi kalau kita cepat sadar, insya Allah kita bisa menstabilkan lagi ya. Nah, atau kalau kita libur nggak ngaruh sama sekali. Kalau misalkan kita libur, misalkan saya libur, tapi teman saya atau driver yang lain sama, mereka juga libur, atau bahkan mereka mungkin ngebit tapi tingkat penyelesaian orderan mereka rendah juga. Nah, ini nggak begitu pengaruh ya. Yang jadi masalah kita udah turun, yang lain naiknya drastis. Nah, di sini kita bakal tenggelam gitu. Oke, jadi pada intinya kita sebisa mungkin sebagai driver harus ya semaksimal mungkin, berusaha semaksimal mungkin, terus berdoa, terus berusaha. Yang penting kita gak boleh pesimis. Misalkan gini, ada yang bilang, wah ini sering banget yang bilang, Gojek gak seindah dulu. Ya iya bro, yang namanya sekarang ini semua udah tahu Gojek nggak seindah dulu gitu kan. Dari bonus aja udah kelihatan, dari performa dulu 55%, 65%, sekarang 75%. Dan kita sadar nggak, program berkat itu performanya itu cuma 65 minimal, sekarang 75 gitu kan. Nah, ini kan lebih, cuman ya nggak dari masalah sih bagi ya kita ini yang performa ya hampir setiap hari malah 100% gitu kan. Nah, jadi emang betul Gojek itu nggak seindah dulu, tapi ya kita kalau misalkan masih bisa berusaha maksimal, orderan nggak akan kosong banget lah, tetap ada gitu kan. Kayak saya misalkan alhamdulillah sih, semoga berjalan terus ya. Alhamdulillah bisa lah dapat 10 aja gitu kan, 10 wae mah aya kene gitu. Jadi asal kita mau berusaha. Dan ini saya bikin video ini belum narik ya, ini mau narik. Ini jam 9 ya, jam 9 nih, jam 9 kelihatan nggak? Jam 9. Dan saya biasa ngebit itu jam 10. Ini saya nanti rencana mau nyemprot dulu baru habis itu narik. Dan ini saya mau kasih lihat pendapatan saya kemarin hari Rabu ya. Saya kemarin dapat 13 trip dengan pendapatan itu 129.600. Semuanya goret, 13 semuanya goret. Nggak ada gosen, nggak ada GoFood. Emang ya akun saya sekarang lagi berada di zona goret gitu ya. Oke. Jadi terima kasih kalian sudah tonton video ini sampai selesai. Tetap semangat, jangan pantang menyerah gitu kan. Insya Allah semua bisa berubah asal kita mau merubahnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.